Waalaikumsalam. Coba dirapikan dulu mejanya. Sebelum kita mengalami pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Abdullah Dharma, Adinda, Desya, Aminah Zahra, Anissa, semua ya. Bunda masih ingat pekan lalu membahas tentang apa? Latihan Al-Quran. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah turunnya Al-Quran. Ada udah tahu pengertian Al-Quran itu apa? Pengertian Al-Quran apa ya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, Atau yang dibaca. iya betul. Kalau sejarah turunnya Al-Quran, ada yang tahu? Sejarah apa turunnya? Cara berangsur-angsur. Kemudian selama 22 tahun. Nih, di sini ada secara bahasa Al-Quran itu diambil dari kata Qur'an yang artinya bacaan. Berarti sesuatu yang dibaca yang mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran bentuk masdar dari qoro'a yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Seolah-olah Al-Quran itu menghimpun beberapa huruf dari kata dan kalimat secara tertib. Jadi gak ada yang terpisah-pisah kecuali yang tidak bisa disambungkan. Terus sesuatu yang dengan makhraj dan sifat hurufnya juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara lisan maupun secara teks. Jadi Al-Quran itu nggak hanya satu huruf yang dibaca, tapi ada yang bersambung. Misalkan surat awal surat alif lam mim, berarti kan yang disambung ada alif, lam dan mim. Oke. Kalau secara istilah, Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Sampai saat ini tidak ada perubahan di dalam isi Al-Quran sedikit pun. Nah, di sini ada menurut para ulama atau para ahli, ini ada menurut
Quraisy Shihab, yaitu Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan. Jadi Al-Quran itu sejak dahulu, bukan sejak kita baru lahir di sini. Jadi Al-Quran udah dari zaman-zaman dahulu yang kita belum tahu gimana caranya, kita harus belajar gimana caranya Al-Quran itu dibentuk dalam satu buku atau satu mushaf Al-Quran. Kedua, ada Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan Allah seperti nama-nama kitab suci terdahulu, Zabur, Taurat, dan Injil. Selanjutnya di sini ada nama-nama Al-Quran. Ada Al-Quran, Al-Furqan, Al-Zikr, dan Al-Kitab. Ini terdapat di beberapa surat. Surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Furqan ayat 1 dan Al-Hijr ayat 9. Dan yang terakhir ada surat Al-Furqan ayat 1 sampai 3. Selanjutnya ada sifat Al-Quran. Di sini ada Al-Burhan. Kenapa dikatakan Al-Burhan? Ini ada bukti kebenaran. Jadi dalam Al-Quran itu banyak bukti kebenaran yang mungkin nih kita bisa melihat dari contohnya. Yang ada contoh yang kebenaran yang ada di dalam Al-Quran apa kira-kira? Apa? Kiamat. Adanya Surga dan alam neraka. Kiamat. Iya, kiamat itu bakal terjadi ya nanti ya. Kita nggak tahu kapan dan hari apa dan jam berapa, kita nggak tahu. Terus yang kedua ada al-huda, yaitu petunjuk. Jadi kalau misalkan kita lagi bingung nih, kita lagi galau, lagi harus punya arah, kita mau kemana, kita punya pilihan. Misalnya ada 2 pilihan, saya mau ke A atau ke B ya. Berarti kita minta petunjuk kepada Allah yang pertama. Lalu kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk. Terus yang ketiga ada Asyifa, obat. Obat itu gimana maksudnya? Teman-teman ada yang tahu? Penyembuhan hati. Contohnya? Gimana? Asyifa obat. Obat untuk kita gimana? Ya. Rukyah. Gimana? Ada yang tahu? Apa? Ya, obat seperti obat hati. Hati kita lagi bingung, hati lagi bimbang. Ya betul, itu bisa menjadi obat untuk hati kita agar lebih tenang, ditambah dengan sholat sunnah lagi. Yang terakhir ada Al-Furqan, pemisah. Ada yang tahu pemisah? Gimana nih pemisah, maksud dari pemisah? Yang baik dengan buruk. Nah, betul. Pemisah antara yang baik dengan yang buruk. Yang baik misalkan Allah menganjurkan untuk kita menjauhkan maksiat. Nah, yang buruknya kita malah menjalankan maksiat tersebut. Kita salah nggak tuh? Salah. Berarti kita harus mengikuti anjuran dari Al-Quran. Apa jadi sebut? Yang terakhir, ini sejarah turunnya Al-Quran. Nah, tadi saya sudah bilang Al-Quran turun secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah di Gua Hira. Yang pertama turun adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Nah, di sini turunnya itu secara bertahap dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke bumi. Oke. Selanjutnya Oh, betul. oke. Sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Kita lanjut ke ini ya, berarti ya. Wih.
1, 2, 3, dan 4. Aduh, kita punya Arsa, kita punya Ibnu. Kalian sendiri. Ya, jadi misalkan kalau kamu yang isi siapa? Kaila. Terus yang isi nomor ini ada 5 ya. Dua. Nanti yang isi nomor 2 misalkan kamu. Eh, Yang isi nomor 3 siapa? Jadi nggak semuanya isi bareng-bareng ya. Oke, isi nomor Aku udah ngasih pikiran. Coba. Sekarang nomor 1 diisi dulu. Isi apa? Ini kan bisa diubah. AFK numpang AFK. Numpang nama. Jawabannya isi di Abi. Pakai panik. Abi. Nomor 2 ada Gue tahu ini gue tahu apaan nih turun nyanyi master Coba, di sini ada pertanyaan pertama. Pengertian Al-Quran adalah secara berangsur-angsur. Betul atau enggak? Yang nomor 2. Surat yang pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Betul enggak? Yang ketiga, dalil tentang pengertian Al-Quran terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Betul enggak? Salah. Melalui malaikat Jibril, Iqwahiro, betul enggak? salah Coba, saya bertanya satu. Kebenaran tahapan penurunan Al-Quran dari Untuk bukan depan jangan lupa dikerjakan LKS-nya 1 sampai 3 dan dikerjakan. Pekan depan saya minta dikumpulkan ya. Ya, 1 sampai 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.